Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi di channel saya. Ini lanjutan soal yang part 1 ya, atau part 1, sekarang part 2, bagian keduanya. Oke, tadi saya sudah jelaskan nomor 20 ya, isinya belah ketupat ya. Karena belah ketupat itu memiliki 4 sisi yang sama panjang, lalu memiliki 2 sudut tumpul dan sudut lancip ya. Memiliki 2 simetri lipat. Jadi yang tepat belah ketupat ya. Oke, langsung ya nomor 21. Langsung kita baca. Pak Amir memiliki lahan perkebunan berbentuk persegi panjang. Panjang kebun tersebut 20 meter dan lebar 15 meter. Seperempat ditanami tomat dan 3/4 ditanami cabai. Maka luas kebun yang ditanami cabai seluas berapa meter ya? Di sini kita lihat bentuknya persegi panjang. Persegi panjang berarti kita luas itu dikali dulu ya. Rumus luas persegi panjang, ingat panjang kali lebar. Panjangnya 20 meter dikali lebarnya 15. 15 kali 2 30 ya, tambah 01 jadi 300 meter. Nah, yang ditanyakan cabai ya, cabai 3/4-nya. Jadi 300 meter dikali 3/4 aja langsung. Ya, udah. 3 kali 300 900 dibagi 4 sama dengan berapa? 225 ya. Iya, 225 meter. Itu hasilnya ya. Oke, ke soal selanjutnya. Luas bangun yang diarsir tersebut adalah, kita perhatikan ya, gambarnya di sini setengah lingkaran ya. Yang diminta ini luas bangun yang diarsir nih, yang hitam-hitam ya. Oke, kita lihat setengah lingkaran. Rumus lingkarannya dulu. Lupa tuh jadinya. Rumus luas lingkaran, ini satu lingkaran ya, sama dengan pi r kuadrat ya. Karena ini setengah lingkaran, jadi kita tinggal kali dengan setengah atau bagi dengan 2 ya. Ya, tinggal kita masukkan angka-angkanya. Ini setengah ya, ini setengah lingkaran. Setengah pi-nya karena sini 28, kita bisa pakai 22/7 karena 28 bisa dibagi dengan 7. Pi-nya 22/7. Ini dikali ya. Nah, jari-jarinya berapa? 28 kan diameter. Jadi kalau jari-jari itu 28 dibagi 2 ya. Jadi jari-jarinya adalah 14. R pangkat 2 arti jari-jarinya ada 2 kali. Nah, sudah. Ini kita kali 14 kita bisa bagi nih ya. Ini 2 kali 7 kan 14. Kita coret. Jadi 14-nya hanya 1 ya. 22 kali 14 itu berapa? 308 ya. 308. Ini luas yang pertama dulu nih, bangun awal ya, sebelum kita kurang dengan yang sebelah sininya. Oke, kita perhatikan yang sininya ya. Ini kan setengah dari ini, yang setengah lingkarannya lagi. Kita bisa ambil singkatnya, ini anggap kita satukan dengan sebelah sini jadi satu lingkaran ya. Jadi ini satu lingkaran kecil ya, luas lingkaran yang kecil. Berarti kita pakai rumus pi r kuadrat ya. Nah, jari-jari tapi berubah. Kita kan pakai sini tadi jari-jari yang setengah lingkaran ya, kan 14 tadi itu ya. Di sini 14, sini 14. Nah, kalau kita satukan jadi satu lingkaran, berarti dia menjadi diameter si satu lingkaran ini yang kecil. Lalu kalau untuk jari-jari kita bagi 2 lagi ya. Kita bagi 2 lagi. Jadi 7 ya. 14 bagi 2 sama dengan 7. Jadi jari-jari untuk lingkaran kecil ini 7 ya. Oke, baru masukkan ke rumusnya. 22/7 dikali jari-jarinya 7 dikali 7. Kita bisa coret. 7 bagi 7 1 ya. 22 kali 7 154 ya. Oke, nah
Setelah itu ditanya yang diarsir. Yang diarsirnya aja berapa? Berarti yang diarsir dikurang sama lingkaran yang kecil ini ya. 308 dikurang 154 ya, sama dengan 154 juga ya. Ini hasil terakhir. Ada yang D ya. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya. Perhatikan sifat-sifat bangun ruang berikut. Lihat, nomor 1, alasnya berbentuk segi 4. Dan yang kedua, memiliki 5 sisi. Ketiga, memiliki 5 titik sudut. Keempat, 8 rusuk. Jadi yang tepat yang mana nih? Untuk yang mana? Ya. Di sini balok segi 4 tapi persegi panjang ya kalau balok. Sepertinya titik sudutnya juga banyak kan kalau balok. Jadi balok itu bukan ya. Kubus juga bukan. Titik sudutnya banyak dia. Lebih dari 5 ya. Prisma segi 4 enggak ada. Seperti prisma segi 4 tuh tidak ada. Karena kalau dibilang prisma segi 4 tuh akhirnya jadi balok ya. Jadi ini juga bukan. Berarti yang tepat 5 segi 4 ya. 5 segi 4 kalau saya bikin jaring-jaring limas nih alasnya ya berbentuk segi 4. Limas kan seperti piramid ya. Ini sisinya nih segitiga 1, ini segitiga kedua, segitiga ketiga, segitiga keempat. Kalau kita hitung berarti 5 sisi ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maka yang tepat adalah 5 segi 4 ya. Jadi isinya adalah D. Oke, ke soal selanjutnya. Nah, perhatikan gambar bangun ruang berikut. Luas permukaan bangun tersebut adalah berapa cm persegi ya? Nah, kita lihat di sini gambarnya adalah balok ya. Balok rumusnya apa? Luas permukaan LP ya disingkat ya. Permukaan balok adalah, kalau isi soal harus diingat-ingat dengan rumusnya supaya kalian hafal ya. 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T ya. Ingat, P itu panjang, L lebar, di sini T itu tinggi, di sini lebar kali tinggi ya. Jadi tinggal kita masukkan angka-angkanya. 2 dikali panjangnya berapa? Ini 10 ya, ini P, ini lebar, ini tinggi. PLT ya. 2 kali panjangnya 10 dikali lebarnya 6. Terus ditambah lagi dengan panjangnya 10 dikali tingginya berapa? 8. Ditambah lagi lebarnya 6 dikali tingginya 8. Mudah, kita tinggal kalikan lagi. 2 kali 10 kali 6 60 ditambah 10 kali 8 80 ditambah 6 kali 8 48. Sudah semua, kita tinggal jumlahkan semua ya. Ini berapa? 188 ya. Ini 180 total dikali 2 ya, jadi sama dengan 376 ya. 376. Iya, ada nggak? Iya, yang C ya. Oke, ada. Oke, soal selanjutnya. Perhatikan gambar bangun ruang berikut. Yang diminta volume bangun ruang tersebut adalah berapa cm kubik ya. Lihat di sini bangun ruang apa ini? Ini prisma ya. Kita lihat bangun ruangnya, ini bentuknya prisma ya. Oke, luas apa? Rumus volume prisma. Tulis juga, jangan lupa. Volume prisma ya. Adalah ini volume prisma itu rumusnya untuk semua jenis prisma ya. Mau prisma segitiga ya,
atau segi 6, bisa pakainya sama ya. Luas alas dikali tinggi, tingginya prisma ya, tinggi prisma, itu dia. Nah, kita lihat dulu luas alasnya. Karena bentuknya begini ya, berarti alasnya yang di bawah sini ya. Ini bentuk alasnya seperti persegi panjang, karena sini ada panjang, sini ada lebar ya. Jadi kita kalikan saja 6 kali 20. 6 kali 20 sama dengan 120 ya. Dikali tingginya prisma, berarti tingginya 8 ya, ini. Tingginya 8. Jadi 120 dikali 8 sama dengan 960 ya. Itu dia 960 cm kubik. Ada ya, ada yang A. Oke, soal selanjutnya. Kita langsung baca soalnya. Kaleng cat 25 kg berbentuk tabung dengan jari-jari 21 cm dan tingginya 40 cm. Setengah dari cat tersebut sudah digunakan. Berapa volume cat yang masih tersedia ya? Ini kita ke soal awalnya dulu. Berbentuk tabung ya, berbentuk tabung. Yang diminta volume, berarti volume tabung ya. Rumus volume tabung, tulis lagi, jangan lupa rumusnya biar ingat selalu ya. Pi R kuadrat dikali T ya, itu rumus volume tabung. Pi-nya kita pakai berapa ini? 227 atau 3,14. Kita pakai 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya 21 ya. 21 kan bisa dibagi dengan 7. Oke, langsung jari-jarinya R ya. Dikali 21 dikali 21. Dan dikali T, itu tinggi. Tingginya 40. Nah, kita lihat di sini yang bisa dibagi. 21 dibagi 7, 3 ya. Oke. Lanjutnya tinggal kita kalikan semua. 22 dikali 3 dikali 21 dikali 40 ya. Total semua itu 55.440 cm kubik ya. Cm kubik. Ya. Ini selesai nih tahap awal ya. Dan dibilang di sini setengah dari cat tersebut sudah digunakan. Ini kan volume awal nih ya, berarti kita bagi 2 ya, atau artinya kali setengah ya, berarti artinya dibagi 2. Ini berapa ini dibagi 2? 2.720 ya. Oke, ingat di sini mau apa? Multi. Apa sih? Pilihan gandanya liter. Nah, ini kan masih cm kubik ya. Jadi ingat cm kubik. Berarti kalau desimeter kubik kan di sini ingat desimeter kubik sama aja dengan liter ya, 1 liter. Berarti dia kalau di tangga itu naik 1 tingkat. Kalau naik berarti dibagi 1000 ya. Ini pasti koma-komaan. Jadi dibagi 1000. Karena naik 1 tingkat atau tangga ya, menjadi 2772 ya. Ada ya yang D. Oke, soal selanjutnya. Volume bangun ruang tersebut adalah, kita lihat di sini ada dua bangun ya, bangun ruang 1 kubus, 1 balok. Jadi volume kubus sudah tahu, kalau dihafal ya, volume kubus S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi ya. Lalu volume balok sama dengan P kali L kali T ya. Sudah, masukkan angka-angka saja. S pangkat 3 berarti 8-nya ada 3 kali ya. 8 kali 8 kali 8 sama dengan 8 pangkat 3 itu 512. Ini kalau pangkat-pangkatan sudah hafal, enak ya jadinya, nggak perlu kali-kaliin lagi. 8 kali 8 64 kali ini ya. Dia lebih cepat kalau sudah hafal. Oke, sekarang panjang kali lebar kali tinggi. Lihat panjangnya 12.
dikali lebarnya. Sini kan lebar belum ada ya, tapi kita lihat dari sini kubus sini 8 berarti di sini juga 8 ya. Jadi lebarnya 8, tingginya 10. Nah 12 kali 10 terus 20 dikali 8 berarti anggap 12 kali 8 aja ya, berarti 960 total. Kita tinggal tambah karena volumenya ini makin bertambah ya, yang dengan ini. Jadi hasilnya 1472 cm kubik. Ada yang B. Oke, soal selanjutnya. Langsung kita baca soalnya. Sebuah sekolah memiliki 1260 siswa. Di sekolah tersebut mengharuskan siswanya untuk ikut serta dalam kegiatan ekskul. Jika siswa yang mengikuti ekskul dibentuk dalam diagram lingkaran dalam bentuk derajat sebagai berikut. Lihat ini diagram lingkarannya ya. Sini ada derajatnya 100 derajat, 130 derajat, dan silat 80 derajat. Yang ditanya, berapakah selisih siswa yang mengikuti ekskul musik dan silat? Lihat sini musik belum ada derajatnya, silat sudah ada ya. Nah selisih ini artinya beda ya, atau nanti caranya di pengurangan. Oke, lihat sini satu lingkaran itu kalau dia bentuk persen berarti kan 100% ya, kalau bentuk persen. Tapi kalau bentuk derajat dia harus total 360 derajat ya. Nah, di sini kita jumlahkan dulu semuanya. 130 tambah 100 kan 230 ditambah 80 berarti baru 310 ya. Jadi 360 derajat dikurang 310 derajat berarti 50 derajat ya. Ini 50 derajat ini untuk si musik ya. 50 derajat itu untuk musik. Ini yang suka ekskul musik. Oke, di sini kan ditanya selisih siswanya ya. Kita nggak tahu nih 50 derajat berapa siswa yang ikut ya. Kalau kita lihat dulu 50 derajat per 360 derajat. Ini caranya ya. Dikali jumlah sudah ketahuan nih. Baik, kita tinggal kali jumlah 1260. Berapa total ya? Kalau mau nol yang nggak banyak, simpan aja dulu nolnya ya. Jadi di sini 50 kali 1260 adalah 63.000 dibagi 360. Nolnya coret satu-satu ya. Ya sama dengan 175 siswa. Ini yang suka musik ya. Untuk musik dulu. Lalu silat. Silat berapa derajat? Oh, 80 derajat. 80 derajat per 360. Ini kita bisa sederhanakan nih. Biar lebih pengaliannya tidak banyak ya. Kita bagi sama-sama dengan 40. Ya, kali 40 bagi 40 bagi 40. Jadi 2 per 9 ya. Nah, baru kita kalikan dengan jumlah seluruh siswa. Sudah. Jadi ini 1260 dibagi 9 bisa ya. Kita bagi dengan 9, hasilnya 140. Jadi 2 kali 140 sama dengan 280 siswa. Ini yang silat. Untuk silat ya. Ekskul silat. Nah, ditanya selisihnya, berarti kita kurang ya. 280 dikurang sama yang di atas 175. Dikurang 175. Berapa? 105 siswa ya, itu bedanya. Ada yang C ya. Oke. Selanjutnya kita baca soalnya. Data nilai ulangan IPA dari 20 siswa di kelas 6 SD inovatif adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Datanya ada nilai 10, 9, 8, 9, 8, 10, 6, 6, 10, 9, 8, 8, 7, 7, 8, 9, 9, 6, 9, 8.
Ini cara kalian harus urutkan dulu dari yang terkecil ya, dari angka 6. Median, ingat median ya. Median itu yang di tengah-tengah jadinya nanti kalian akan dapatkan. 6-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Berarti kita turutkan dulu 6-nya ada 3 kali ya. 6, 6, 6. Lalu 7-nya ada berapa? 1, 2. 1, 2. Cuma 2 ya? 2 ya. Tuh. 8-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini. 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 ya. 9-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga 9-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10-nya 1, 2, 3. 2, 3. Kita hitung dulu nih. Ada berapa nih ya? 5, 8, 10. 3, 4, 5, 8, 10. Nah, 10, 10. Jadi ini apa tuh? Genap ya. Jadi kalau genap itu datanya ini kita bagi dengan 2 ya. Ada berapa data ini? Sini kan 10, sini 10 berarti 20 ya. Jadi 20 data dibagi 2 karena dia genap. Jadi ini 10 ini data yang ke-10 ya. Data yang ke-10 kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jatuhnya di 8 nih. Angka 8. Nah, kita ambil 2 di sini. Kenapa? Karena kita hitung dari belakang juga. Sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juga di sini ya. Sudah nih. Ini kita jumlahkan 8 tambah 8 ya. 8 tambah 8 sama dengan 16. 16 dibagi 2. Jadi sama dengan 8. Jadi nilainya 8 ya. Itu dia, ada yang C. Oke, soal selanjutnya. Kita baca langsung. Fahmi mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam sebanyak 55 paket yang terdiri dari 18 paket beras, 12 paket roti, 9 paket terigu, dan sisanya berupa paket mie instan. Modus dari jumlah bantuan yang dikumpulkan Fahmi adalah, ingat modus ya, modus itu yang kita bilang apa, bisa disebut yang paling terbanyak atau yang paling sering kita sebutkan ya, itu artinya modus. Jadi caranya kita harus cari tahu dulu nih sisanya ini berapa ya, atau dia lebih besar dari yang paket terigu atau roti atau beras, atau dia lebih kecil ya. Jadi caranya 55 paket ini kita kurang dulu dengan si 18, 12, dan 9 ya. Ini dulu kita 18 tambah 12 30 ditambah 9 39 ya. Jadi dikurang 39 paket itu. Sisanya 16. Berarti sisanya ini untuk mie instan yang 16 ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada angka berapa aja? 18 untuk beras. Ya. Mie instan 16. 12 untuk roti. Dan 9 untuk terigu ya. Jadi sini udah kelihatan ya, yang paling sering disebutkan paket beras atau paling banyak yang muncul angkanya ya. Berarti isinya D ya, paket beras. Oke, selanjutnya tabung ya, gambarnya gambar tabung. Yang ditanya volumenya, berapa volume tabung tersebut? Ingat rumus volume tabung, Pi R kuadrat dikali T ya. Kita langsung masukkan saja angka-angkanya. Pi-nya kita pakai 7 ya, karena jari-jarinya ini 35. 35 bisa dibagi 7. Jadi Pi-nya kita pakai 22/7. 22/7 dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tingginya 30. Oke, ini ada yang bisa kita bagi 35 bagi 7, 5 ya.
ya, total di sini 22 dikali 5 dikali 35 kali 30 sama dengan 115 ya sentimeter kubik. Ada ya yang C. Oke. Soal selanjutnya. Sebuah kerucut setinggi 30 cm memiliki alas dengan keliling 66 cm. Dan di sini sudah dikasih keterangan ya. Harus pakai pi-nya 22/7 ya. Yang ditanya volume kerucut itu adalah, ingat dulu rumus volume kerucut ya. Sini deh. Volume kerucut berapa? 1/3 kali pi kali R pangkat 2 kali tinggi ya. Nah, di sini kita lihat pi-nya 22/7. Jari-jari belum ada nih ya. Nah, tinggi sudah ada 30. Ini dikali semua ya. Oke, berarti sini kita jangan kerjakan dulu. Kita kerjakan yang sini dulu ya, yang keliling. Karena keliling alasnya itu kan, alas kerucut kan pasti modelnya gini ya. Ini kerucut. Alasnya itu kan lingkaran ya. Makanya di sini pakai pi juga. Jadi kita harus cari jari-jarinya dengan, jika kelilingnya sudah diketahui 66. Rumus keliling lingkaran 2 dikali pi dikali R ya. Nah, kita masukkan 2 dikali 22/7 dikali R nya belum ada. Nah, kelilingnya sudah ketahuan 66. Nah, untuk cari R atau jari-jarinya sini di atas ya. Untuk mencari jari-jari 66 dikali 7 taruh di atas ya. 66 dikali 7. Terus yang di atas ini kita taruh di bawah ya, 2 kali 22. Jadi kita lihat di sini yang bisa dibagi 66 bisa dibagi dengan 22, hasilnya 3. 3 dikali 7 dibagi 2 sama dengan 21 dibagi 2 sama dengan 10,5 atau 10,5 ya. Sudah. Baru kita masukkan ke rumus awal. Nah, di sini jari sudah dapat nih ya. Baru kita kerjakan 1/3, udah nggak mau juga. Di sini deh, ke atasnya lagi. Ya, sini. 1/3 dikali 22/7 dikali 10,5 dikali 10,5 dikali 30 ya. Aduh, banyak amat ini. Sini kita lihat yang bisa dibagi yang mana. Sini 30 ya. 30 bagi 3 10. Kita coret 30 jadi 10 ya. Nah, sudah. Situ jadi 22, ini 10,5 dikali 10,5 dikali 10 ya. Totalnya jadi 3.465. Oke, coret-coretan nanti bikin sendiri ya, karena sini sudah tidak muat. Oke, ada ya isinya yang A. Oke, sekarang soal selanjutnya. Sebuah bola berjari-jari 6 cm, maka volume bola tersebut adalah, berjari-jari maksudnya punya jari-jari 6 cm ya. Jadi langsung masuk ke rumus volume bola. Volume bola adalah 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3 ya. Sudah. Ini sepertinya ini koma-komaan nih sepertinya ya. Oke, 4/3 dikali 22/7, tunggu, ini 6, kayaknya pakai 3,14, sama sih hasilnya koma juga ya, nggak apa-apa, 3,14 aja deh. 3,14 dikali jari-jarinya 6
pangkat 3 berarti 6-nya ada 3 kali ya, kali 6. Dah, total keseluruhan ya, sini nggak ada yang ini, bisa sih 6 bagi 3 2. Oke, totalnya adalah 904,32 ya. Kenapa sini ibu nggak bikin komanya dulu? Karena kalau perkalian koma kalian kan bingung kan, jadi koma bisa kalian hilangkan dulu. Jadi 314 dikali 36 dikali 4 gitu aja ya. Nanti hasilnya baru komanya masukkan lagi. Karena belakang angka kan ada 2 koma, jadi isinya juga di sini di belakang koma 2 angka ya. Oke, jadi isinya yang A. Oke, selesai. Saya rasa cukup untuk keseluruhan soalnya, dan apabila ada kesalahan maafkan, dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.